Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi negara. Oleh karena itu, kita sebagai tunas bangsa harus mengkaji secara kritis makna dan nilai-nilai Pancasila, proses perumusan Pancasila, implementasi Pancasila dari masa ke masa, serta reaktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai tunas bangsa juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian secara individual sesuai dengan fase perkembangan kita dan secara kolektif dalam beragam kegiatan kelompok dengan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan penerapan Pancasila ini, kita sebagai tunas bangsa bisa terus mengembangkan potensi kita sebagai kualitas personal yang bermanfaat dengan kehidupannya, dengan mengupayakan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas dalam konteks Indonesia dan kehidupan global. Mengkaji secara kritis dan analitis konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga dan masyarakat, sampai pada lingkup negara dan global. Dengan demikian, kita sebagai tunas bangsa dapat mengetahui serta mempraktikkan hak dan kewajibannya baik sebagai manusia, bangsa Indonesia, maupun sebagai warga negara Indonesia dan dunia, termasuk menyuarakan secara kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mempraktikkan ini, kita sebagai tunas bangsa menyadari dan menjadikan musyawarah sebagai pilihan penting dalam mengambil keputusan, menjaga persatuan dan kehidupan yang demokratis. Kita sebagai tunas bangsa dapat menganalisis konstitusi dan hubungan antar regulasi yang berlaku, sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual. Pancasila adalah karakter sekaligus identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila menjadi narasi utama yang menjiwai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alasan mengapa yang dipilih menjadi lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, karena Garuda mampu melambangkan kebaikan, pengetahuan, keberanian, kekuatan, kesetiaan, dan kedisiplinan. Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa demi mewujudkan cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Menurut seorang sosiolog dan ilmuwan politik Robert Mittleifer, secara etimologis, istilah dasar negara memiliki kesamaan makna dengan grandeur norm atau norma dasar, rechtsstaat, cita hukum, stateside, cita negara, juga Philosophische Grenzlehre, dasar filsafat negara. Dasar negara bersifat universal, artinya setiap negara memiliki dasar negara. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Dasar negara bersifat permanen, sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel atau dapat diubah sesuai tuntutan zaman. Para pendiri-pendiri bangsa mempunyai ide tentang negara merdeka. Dalam pertemuan BPUPKI yang pertama, mereka berpidato. Ada 3 orang yang berpidato. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, Emir Suepomo, dan Soekarno. Dalam pidato mereka mencetuskan beberapa nilai-nilai dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu yang pertama,
peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, tiga, peri ketuhanan, empat, peri kerakyatan. Dalam peri kerakyatan, mempunyai 4 poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan dan kebijakan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan Muhammad Yamin menuliskan 5 poin bagi Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seusai sidang pertama BPUPKI, sejumlah anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil. Panitia pertama yaitu beranggotakan 8 orang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua beranggotakan 9 orang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Panitia 8 beranggotakan Soekarno sebagai ketua, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, ketiga Kiai Haji Hafid Hasim, keempat Muhammad Yamin, kelima Sutarjo, keenam Marimis, ketujuh Otto Iskandar Dinata, dan kedelapan Muhammad Hatta. Sedangkan panitia 9 yaitu yang pertama Soekarno sebagai kedua Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat Ahmad Subarjo, kelima Maramis, keenam Kiai Haji Wahid Hasim, ketujuh Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, kedelapan Abi Kusno, Jojo Krosujoso, dan kesembilan Haji Agus Salim. Dari kepanitiaan tersebut, mereka membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPKI, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan yang meminta mengenai dasar negara, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara, usulan yang meminta mengenai warga negara, usulan yang meminta mengenai daerah, usulan yang meminta mengenai agama dan negara, usulan yang meminta mengenai pembelian, dan usulan yang meminta mengenai keuangan. Pancasila dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Pancasila sebagai sesuatu ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, melainkan diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius masyarakat Indonesia sebelum dibentuknya negara. Pancasila merupakan pilihan cerdas dalam mengatasi keberagaman masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak menghapuskan keberagaman, melainkan merangkum semua keberagaman menjadi satu dan menjiwai semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan melalui frasa Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan tidak pernah membatasi diri dengan perkembangan zaman. Pancasila adalah milik semua rakyat dan sebagai identitas nasional. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan agar tidak kehilangan tuah dan maknanya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap orang. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini merupakan dasar ontologis bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi esensi nilai core values bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa my nationalist is my humanity. Dalam pendirian negara Republik Indonesia, kebangsaan Indonesia dibangun dengan fondasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Segala aspek penyelenggaraan negara harus merealisasikan terselenggaranya nilai-nilai kemanusiaan atau human value. Hal ini berarti negara mengakui dan merealisasikan martabat manusia, human dignity, hak-hak asasi manusia, human right, serta kemerdekaan manusia, human freedom. Bagi Indonesia yang multikultural, persatuan dan kesatuan penting untuk dipertahankan agar jalinan kebangsaan tidak tercerai-berai. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah perlu memastikan sirnanya berbagai bentuk diskriminasi. Penghapusan diskriminasi hendaknya dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hal ini digunakan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, integrasi, dan keamanan bersama. Sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintah harus sanggup menjamin keseimbangan antara pemerintah, pemenuhan prinsip dan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, pemenuhan hak-hak individu atau hak-hak kelompok masyarakat bukan yang diutamakan, melainkan kewajiban mengembangkan solidaritas sosial demi keselamatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Prinsip negara demokrasi kerakyatan adalah mengutamakan musyawarah kala mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan serta menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Konsep keadilan sosial merupakan simpulan dari semua dimensi dalam aspek kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial terkait dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atau prinsip persamaan dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan terhadap martabat manusia dengan hak-hak yang bersifat asasi dalam hubungan antar pribadi secara keseluruhan, baik material maupun spiritual. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi, termasuk telegraf dan internet, merupakan faktor utama globalisasi yang mendorong adanya interdependensasi, aktivitas, dan ekonomi budaya. Ancaman kebudayaan Barat perlu disampaikan kepada generasi muda. Pengaruh kultur Barat memiliki kecenderungan merusak kultur asli Indonesia. Hal tersebut karena kebanyakan produk kultur Barat yang diterima oleh produk-produk tidak berkualitas akibat pihak penyalur atau negara Barat mungkin melakukan dumping atau sengaja menjual produk kultural bermutu rendah ke negara lain. Berdasarkan laporan We Are Social Hot Seat Februari 2022, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Sebanyak 191,4 juta atau 68,9% dari populasi masyarakat Indonesia merupakan pengguna media sosial aktif. Agar jumlah sedemikian besar tidak menimbulkan masalah pelik,
Diperlukan peran aktif dari kaum muda yang memiliki kemampuan dan keberdayaan. Mengapa kaum muda? Karena kaum muda adalah digital natives atau generasi Z yang lahir ketika internet merajalela. Kaum muda mendominasi penggunaan internet di Indonesia sehingga mereka rentan terhasut oleh berita palsu atau digital hoax yang mulai disebarkan melalui media sosial dengan tujuan menumbuhkan sikap radikal, intoleran, dan bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran Pancasila. Kaum muda yang mengaku mencintai Indonesia dapat membuat blog baik dengan WordPress, Blogger, Kompasiana, Blog Detik, atau lainnya. Blog tersebut kemudian diisi dengan beragam konten untuk menyebarluaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, kaum muda dapat pula memulai proyek Hoaxbuster mandiri guna meluruskan kesalahpahaman tentang Pancasila di kalangan kelompok sebayanya serta menyebarluaskan bantahan terhadap berita palsu atau hoax yang berkaitan dengan Pancasila melalui berbagai sosial media, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, maupun TikTok. Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus berbahaya ini menyebar dengan begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat. Semua penduduk dimohon untuk berdiam di rumah, menjaga satu sama lain pada masa yang sangat berat. Kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini, itu semua karena kepercayaan kita terhadap Tuhan, kerjasama yang baik di antara kita dan aparat pemerintahan, serta menerapkan protokol kesehatan sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan. Kita bisa melewati pandemi ini juga karena kerjasama yang dijalin antara kita bersama. Angkatan 2020, selamat atas kelulusan kalian. Konsep gotong royong. Pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ataukah kalian pernah ikut gotong royong?
Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu, apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Koen Jaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa, kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Lebih lanjut, Koen Jaraningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. 2. Tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. 3. Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. 4. Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial, social capital, untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna collective action to struggle, self-governing, common goal, dan sovereignty. Secara sosiokultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu. Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan juga tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosiohistoris, tradisi gotong royong tumbuh subur di pedesaan Indonesia lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral.
Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Makna penting gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerja sama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan teks kemerdekaan ke berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pemuda tersebut diantaranya adalah M. Zailani, anggota Barisan Pemuda Gerindo, yang dikirim ke Sumatera. Tercatat juga nama Uteh Riza Yahya yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian ada pula guru taman siswa bernama Sulistyo dan Sri. Ada juga aktivis Lembaga Putri, Mariawati Purwo. Mereka menuju ke Sumatera bersama Ahmad Tahir untuk menyebarkan kabar kemerdekaan. Selain itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Mereka pergi keluar Jawa membawa kabar kemerdekaan dengan menggunakan perahu. Di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa, berkeliling kampung dengan naik sepeda untuk menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat luas. Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik. Dari sisi etnis, terdapat nama Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Ki Bagus Hadikoesoemo, Sukiman Wirjo Sanjo, Wahid Hasjin, dan I.J. Kasimo yang berlatar belakang suku Jawa. Tercatat pula Ali Sadikin, Ibrahim Aji, dan M. Enoch yang berlatar belakang Sunda. Ada pula Muhammad Hatta, Agus Salim, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Muhammad Yamin, dan Muhammad Natsir yang berlatar belakang suku Minang. Ada juga Simatupang dan Nasution dari Tapanuli. Ada Kawilarang dan A. Maramis dari Manado. Terdapat juga nama Muhammad Yusuf dari Makassar, Mr. Asaat dan Teku M. Hasan dari Aceh. Air Baswedan yang keturunan Arab, dan lain-lain. Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikoesoemo, tokoh Nahdlatul Ulama, NU, seperti Kiai Haji Wahid Hasjin, tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad Natsir, tokoh Ahmadiyah seperti Sayyid Shah Muhammad Al-Jaini, tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo, dan sebagainya.
Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yaitu suatu ungkapan yang berarti membentuk. Konstitusi bermakna pembentukan, penyusunan, ataupun pernyataan tentang suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Oleh karena itu, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara tersebut. Selain itu, konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dibentuk karena warga lazimnya menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional dengan karakteristik memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Pada awal terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, hasil rancangan BPUPKI yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga tertinggi negara. MPR terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, MPR menggemban tugas wewenang menetapkan undang-undang dan GBHIN atau garis-garis besar haluan negara, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah undang-undang dasar. Sebagai ungkapan ketidaksenangan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda melakukan kontak senjata agresi pada tahun 1947 dan 1948. Agresi ini bertujuan untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar lebih mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Untuk menanggulangi agresi, akhirnya disepakati adanya konferensi meja bundar dan di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan 3 butir persetujuan, yaitu yang pertama, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan ketiga, pendirian Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Konstitusi RIS tidak berumur panjang karena isinya tidak berasal dari kehendak rakyat, melainkan berasal dari rekayasa pihak Belanda. Akibatnya, tuntutan untuk kembali ke NKRI kembali menguat. Negara-negara bagian berangsur menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Hal ini lantas membuat Indonesia pada itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Bentuk negara pada UUD 1950 adalah negara kesatuan, yaitu negara yang tersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sesuai Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekrit Presiden diperbolehkan jika negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang memandang perlu mengambil tindakan demi menyelamatkan bangsa dan negara yang telah diproklamasikan pada Agustus 1945. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya menjadi kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer pun berganti wujud menjadi presidensial. Dalam praktiknya, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966 oleh pemerintah Orde Lama karena terjadi banyak penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan Orde Lama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dominasi yang sangat kuat dari Presiden Soekarno, terbatasnya peranan partai politik dan berkembangnya pengaruh komunisme. B. Ketetapan MPRS nomor 3 garing MPRS garing 1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan pembatasan periode jabatan presiden dalam Undang-Undang 1945.
pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan dan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengatur bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan tersebut. Di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRDR yang menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum ditonjolkan peranannya untuk membantu Presiden, sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Bahkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri sehingga fungsi mereka lebih sebagai pembantu Presiden daripada wakil rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Presiden diberi wewenang untuk campur tangan dalam bidang yudikatif. Sebagai implementasi tuntutan reformasi pada tahun 1998, dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai State Register atau Aturan Dasar atau Pokok Negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI tahun 1945 yang memungkinkan amandemen dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya agar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diterapkan dengan lebih baik lagi. Dalam melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945, MPR berketetapan untuk yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, yaitu batang tubuh. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Pada periode ini, negara Indonesia dapat bersandar pada Undang-Undang NRI tahun 1945 yang kokoh dan dikdaya untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman, baik internal maupun eksternal setelah 4 kali amandemen. Kekuatan UUD NRI tahun 1945 tidak terbantahkan lagi karena mengatur batas-batas kewenangan dan kekuasaan semua lembaga negara serta memberikan jaminan atas hak asasi manusia. Secara harfiah, norma bermakna aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum. Norma menjadi pedoman serta petunjuk bagi individu untuk berbuat dan bertingkah laku terhadap individu lain dalam lingkungan masyarakat tertentu. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan di sekitarnya. Bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh setiap pemeluk agama. Sanksi mendapatkan dosa atau hukuman yang berlaku pada masing-masing agama. Contoh norma agama yaitu menjalankan dharma dalam agama Hindu, menjalankan rukun iman dalam agama Islam, dan menerapkan hukum Taurat dalam agama Kristen. Bersumber pada hati manusia yang bersifat universal atau umum. Setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini. Sanksi mendapat cemooh dan ejekan. Contoh dari norma kesusilaan adalah yaitu tidak berbuat rasis, tidak merampas hak orang lain, dan tidak berbohong. Bersumber pada aturan pergaulan antara anggota keluarga, antar teman, dan lain-lain. Sanksi sesuai adat dan tradisi yang berlaku bisa diasingkan atau dijauhi. Contoh dari norma kesopanan yaitu mencium tangan orang tua atau guru dan berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Bersumber pada perintah dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Sanksi berupa denda atau bahkan kurungan penjara. Contoh norma hukum yaitu razia kendaraan bermotor oleh polisi.
Pancasila sebagai state fundamental norm Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai state ground gc atau aturan dasar atau pokok negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sebab pada pembukaan UUD 1945 termuat Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan bahwa Pancasila ada rohnya, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini tabel hierarki peraturan perundang-undangan. Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis melalui rapat dengar pendapat umum, RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi. Mengapa undang-undang ini dipandang penting? Beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut.
untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 7 jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. d. Peraturan Pemerintah. e. Peraturan Presiden. f. Peraturan Daerah Provinsi. Dan g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi muatan masing-masing perundang-undangan tersebut? Berikut adalah daftar jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan materi muatan yang diatur. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa atau setingkat. Dengan ketentuan ini, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar 7 jenis perundang-undangan di atas. Kita dapat menemukan peraturan DPR, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita. Hak asasi negatif didasarkan pada kebebasan dan hak individu mengurus diri sendiri, sehingga disebut pula sebagai hak kebebasan liberal. Dikatakan negatif karena prinsipnya adalah kehidupan pribadi tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Kehidupan pribadi merupakan otonomi setiap orang yang harus dihormati. Hak kebebasan liberal meliputi hak atas hidup, hak memilih tempat tinggal, hak kebebasan beragama, dan hak kebebasan bergerak. Hak asasi aktif berlandaskan atas keyakinan terhadap kedaulatan rakyat, sehingga pemerintah harus dapat dikontrol oleh rakyat. Hal ini disebut aktif karena hak ini turut menentukan arah perkembangan masyarakat atau negara.
Hak asasi aktif meliputi hak untuk memilih wakil dalam pemerintahan atau badan pembuat undang-undang dan hak atas kebebasan pers. Hak positif adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada warganya. Oleh karena itu, warga berhak mendapatkan pelayanan umum dari negara. Hak asasi positif meliputi hak atas perlindungan hukum dan hak atas kewarganegaraan. Hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan kultural bangsanya, sekaligus atas bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis. Hak sosial harus dijamin dengan tindakan negara. Hak asasi sosial meliputi hak atas pekerjaan, hak membentuk serikat pekerja, dan hak atas pendidikan. Kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Merdeka berarti bebas. Berpendapat berasal dari kata pendapat yang berarti ide, gagasan, atau pikiran yang disampaikan. Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran tanpa campur tangan siapapun. Kemerdekaan berpendapat meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau pemikiran tanpa adanya tekanan atau campur tangan siapapun. Pada era reformasi, jaminan hak asasi manusia, HAM, makin mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerhati HAM. Hal ini ditindaklanjuti dengan pencantuman pasal-pasal tentang HAM pada bab tersendiri, yaitu bab 10A, juga menambah jumlah pasal tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan. Hal tersebut mengingat HAM merupakan hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan pemberian dari negara maupun pemerintah. Selain itu, dipandang masih terbatasnya pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan yang memuat tentang jaminan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah adanya hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu aspek penting di negara demokrasi. Salah satu tolok ukur negara demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara demokratis, kemerdekaan mengemukakan pikiran dan pendapat, serta hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang paling sebenarnya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem politik demokrasi harus dengan jelas menjamin kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Hak mengemukakan pendapat dimiliki oleh setiap warga negara, tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan berpendapat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sama. Raden Ajeng Kartini atau akrab dipanggil R.A. Kartini merupakan sosok pejuang perempuan yang tangguh memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada masa itu pendidikan bagi perempuan dirasa tidak penting karena pada akhirnya seorang perempuan akan mengurus rumah tangga. Dengan keberaniannya, R.A. Kartini menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan untuk berpendidikan yang saat itu diabaikan. R.A. Kartini mengirimkan surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Dalam suratnya Kartini bercerita tentang kondisi perempuan yang masih dikekang, tanpa bisa menentukan masa depannya sendiri, hingga kepeduliannya terhadap pendidikan. Atas keberanian R.A. Kartini menyampaikan pendapat dan hak-hak perempuan, kini posisi perempuan tidak lagi di nomor 2 setelah laki-laki. Bahkan, perempuan mempunyai posisi yang sederajat terhadap laki-laki, termasuk dalam berpendidikan hingga memiliki jabatan. Oleh karena itu, hak kamu menyampaikan pendapat ketika proses pembelajaran juga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai dan etika agar proses penyampaian pendapat tetap menghormati hak masyarakat lainnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat, warga negara dapat turut serta dalam upaya pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemerdekaan berpendapat dapat berperan sebagai kontrol atau pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Perlindungan kemerdekaan berpendapat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan warga negara. Perhatikan kutipan berikut. Kutipan tersebut menegaskan pentingnya mengelola kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam kemerdekaan berpendapat warga negara adalah setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat, namun dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan pendapat mereka secara moral dan hukum. Dengan demikian, bebas dalam mengemukakan pendapat bukan bermakna bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa aturan. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan berpendapat warga negara harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut juga menegaskan bahwa hak berpendapat harus diimbangi dengan kewajiban. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi setiap pihak. Hal ini menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, kebebasan seseorang dalam berpendapat, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh beberapa hal, antara lain stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan umum, ideologi bangsa, serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar kebebasan berpendapat tidak dipenuhi oleh berbagai narasi yang mengarah pada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, dan caci maki, sehingga tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul,
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan: 1. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. 2. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik. 3. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu A. Berterima kasih, berbakti dan bertakwa kepadanya. B. Mencintai sesama manusia. C. Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu, serta D. Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. A. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. B. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. C. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. D. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.